Ferdiansyah Syaiful Hijrah, yang sesi pertama ini akan menyampaikan pembuatan dan pengelolaan video conference room. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa mengikuti dengan baik, karena ini akan Bapak dan Ibu praktekkan langsung ketika bertugas. Sedikit singkat tentang Pak Ferdi. Pak Ferdi adalah PJ Wilayah 9. Tadi mohon maaf, saya lupa memperkenalkan bahwa saya juga PJ Wilayah di grup 14. Begitu. Pak Ferdi adalah finalis Innobel tingkat nasional tahun 2018. Seorang ASN ya, guru kelas di SD Negeri 2 Gunung Sari, Sukagumiwang, Indramayu, Jawa Barat. Mengajar semua mata pelajaran kecuali PAI dan PJOK. Pengalamannya sangat banyak. Tadi sudah Innobel, kemudian founder Sagu Distro, satu guru, satu digital storytelling. Kemudian mendapatkan nilai UKG, oh ya, Pak Ferdi ini mendapatkan nilai UKG di 90,7738. Jadi luar biasa, terbiasa menulis, peserta terbaik Diklat Prajabatan Golongan 2 tahun 2011, instruktur nasional juga, narasumber juga, dan salah satu diantaranya sore hari ini, penulis juga. Demikian tentang Pak Ferdi. Pak Ferdi pengalamannya luar biasa. Baik, untuk menyingkat waktu Bapak dan Ibu, Pak Ferdi, nanti setelah Pak Ferdi pemaparan, mungkin Bapak dan Ibu silakan disiapkan pertanyaan sesuai dengan materi yang akan diberikan oleh Pak Ferdi, bisa di ruangan chat, bisa juga mengangkat tangan. Terima kasih, demikian opening dari saya, moderator. Kepada Pak Ferdi, disilakan. Halo Pak Ferdi. Ternyata mikrofon saya masih di mute. Baik. Saya jelas, Luki? Jelas Pak, terima kasih, jelas. Jelas, baik. Terima kasih banyak, Bu Luki, selaku moderator pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, guru hebat se-Jawa Barat, bahkan se-Indonesia, karena ada peserta dari luar Jawa Barat juga. Alhamdulillah, suatu kehormatan bagi saya dan merupakan nikmat dari Allah bisa bertemu dengan Bapak Ibu walaupun tidak secara fisik di dunia maya. Alhamdulillah, di tengah Allah sedang mencoba kita dengan wabah pandemi COVID-19 ini, kita masih dan mudah-mudahan selalu terus ya, dikaruniai kesehatan oleh Allah, serta Bapak Ibu tetap dalam keberkahan hidup dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak Ibu, ya tadi dari CV yang dibacakan Bu Luki, saya lupa itu CV untuk lomba, jadi sampai ada nilai UKG juga ya. Maaf Bu Luki, waktu itu saya kopas aja waktu Bu Luki minta CV. Maaf, tidak ada niat untuk tidak masalah, Pak. Pamer atau apa kan? Ya, saya baru ngeh tadi loh kok ada nilai UKG segala. Ya baik, nggak apa-apa Bu Luki dan Bapak Ibu ya. Seperti yang tadi dikenalkan oleh moderator, saya ini di VCT mendapat amanah sebagai PJ Wilayah 9. Kalau boleh sebentar saya lihat adakah dari wilayah 9 yang sudah masuk ke room utama ini. Karena kalau room relay saya tidak bisa memantau chatnya. PJ Wilayah 9 itu meliputi Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka. Oh, ini ternyata ada ya. Pak Mulyadi dari SDN Cimanggu 3, Kecamatan Bangkujeg, Kabupaten Majalengka. Wilujeng Sonten Pak Mulyadi. Kemudian Ibu Dian Marlina, Indramayu. Selamat sore Bu Dian. Kemudian Pak Lukmanul Hakim, Wong Cirebon, keturunan Dermayu Kertasmaya. Oh ya, Pak Lukmanul Hakim, instruktur ya. Selamat sore Pak Lukmanul Hakim. Kemudian ya, pokoknya banyak sekali, tidak bisa saya bacakan satu persatu.
Intinya selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kita akan sedikit sharing ya mengenai ibarat VCT ini. Kalau kita ibaratkan sebuah peperangan atau sebuah pertempuran, maka yang akan kita pelajari di sesi ini adalah senjata utamanya. Jadi kalau ibarat perang, senjata utamanya itu pistol misalnya ya, maka di VCT senjata utamanya adalah Webex gitu ya. Senjata utamanya adalah Webex. Jadi ya mohon Bapak Ibu kita pantengin benar-benar sesi ini, karena yang akan kita pelajari adalah senjata utamanya dari VCT ini. VCT singkatan dari Virtual Coordinator Training. Jadi pelatihan koordinator virtual. Sehingga outputnya salah satunya si peserta ya, yaitu Bapak Ibu bisa menyelenggarakan virtual meeting, virtual seminar, virtual event, dan yang semacamnya, virtual workshop dan semacamnya. Nah, salah satu yang dipakai yaitu Webex yang diadopsi oleh VCT. Memang banyak aplikasi video conference yang beredar di tengah-tengah kita. Di antaranya ada Zoom, ada Google Meet, ada Teams dari Microsoft, ada Jitsi Meet, dan lain sebagainya. Kenapa VCT memilih Webex? Karena pada awalnya VCT ini bernaung di bawah Simeo ya. Kalau sekarang sama sih di bawah Sikis ya. Sikis kan di bawah Simeo juga. Simeo itu punya akun Webex yang berbayar. Gitu. Nah, sekarang kita pakai akun event ini milik Direktorat PSMK. Jadi Webex ini kita pakai dengan alasan itu, kemudian alasan-alasan lainnya nanti kita bahas di materi kali ini. Baiklah Bapak Ibu, itu saja mungkin sedikit perkenalan. Oh ya, alhamdulillah saya diamanati PJ Wilayah 9, Indramayu dan Majalengka, karena kebetulan saya bertugas di Kabupaten Indramayu, di Kecamatan Sukagemiwang. Di sini juga mungkin ada teman-teman saya dari Sukagemiwang juga yang ikut sebagai peserta. Namun saya tinggal di Majalengka, di Kecamatan Jatiwangi. Ada Bapak Ibu yang dari wilayah Majalengka, Jatiwangi nanti bisa mampir, begitu pula dari Indramayu bisa mampir pas sekolahnya sudah dibuka kembali Bapak Ibu ya. Wabahnya sudah berlalu. Baik, kita ke materi sekarang. Nah Bapak Ibu, selama kurang lebih 1 jam atau 1 jam setengah mungkin dengan sesi diskusi, kita akan punya agenda ya, kurang lebih 9 agenda Bapak Ibu ya. Yang pertama kita akan mendefinisikan secara singkat apa itu VCon atau video conference. Yang kedua kita akan sedikit mengetahui apa itu Webex ya, selaku senjata utama kita. Tadi saya sekilas lihat yang chat ada yang saya mah senjatanya AK-47. Waduh, itu mah pertempuran beneran ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga kita akan membahas mode-mode di Webex ya. Ada 3 mode di Webex. Kemudian yang keempat kita akan mempelajari tentang akun Webex, khusus atau khususnya, terutama ya akun Webex yang gratis. Karena nanti Bapak Ibu dalam penugasan nanti akan menggunakan akun Webex yang gratis. Kita akan bandingkan apa perbedaan akun Webex di tahun kemarin pada VCT batch 4 dan batch 5 kemarin tahun 2019 dengan akun Webex sekarang tahun 2020 yang akan Bapak Ibu pakai di VCT batch 6 ini. Itu agenda yang keempat. Kemudian agenda yang kelima, kita akan sedikit praktek Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu terutama yang di HP bisa memperbesar atau bisa melihat nanti prakteknya. Karena mungkin ada beberapa tombol yang sangat kecil
Tapi kalau yang laptop insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalaupun tidak nanti ada video tutorialnya. Kita akan sedikit praktek tentang cara membuat akun Webex. Yang keenam, lanjutan dari membuat akun Webex, maka selanjutnya kita juga akan sedikit praktek tentang bagaimana sih membuat jadwal meeting di Webex. Misalnya kita ingin mengadakan meeting 3 hari lagi, atau seminggu lagi, atau besok, itu bagaimana caranya. Yang keenam. Yang ketujuh, kita akan belajar juga sedikit ya, tentang relay meeting. Ya. Apa ini relay meeting? Relay meeting ini bagaimana caranya agar yang ikut meeting kita ini bisa unlimited, bisa jumlahnya sangat banyak bahkan tidak terbatas. Relay inilah yang sekarang dipraktekkan oleh para instruktur dalam penyelenggaraan paparan umum ini. Karena kan room Vicon yang utama ini yang berbentuk mode event milik Direktorat PSMK ini hanya mampu memuat 100 partisipan. Sedangkan Bapak Ibu peserta saja ada 3.000 ya, belum instruktur, belum PJ wilayah dan sebagainya. Mohon maaf tadi saya sekilas membaca ada yang menyatakan tidak muncul suara. Apakah suara saya masih jelas, Ibu Lutfi? Jelas, Pak. Jelas. Berarti Bapak yang tidak bisa mendengar suara saya mohon keluar dulu atau masuk lagi, atau mungkin Bapak yang keluar rumah. Barangkali sinyal di dalam rumahnya yang kurang bagus. Ada PJ dulu keluar rumah saja, tapi tidak keluar dari room, takutnya nggak bisa masuk, sudah 1007. Oh iya, kalau keluar room nanti nggak bisa masuk lagi ya. Belum tentu ya. Betul, ada PJ wilayah kita yang berkorban sampai naik ke Taraje. Bapak Ibu tahu Taraje ya, hanya untuk mendapat sinyal. Ya, saya tidak perlu sebut namanya ya. Saya tidak perlu sebut namanya, bahwa itu Ibu Reni, nggak perlu saya sebut namanya. Selanjutnya kita akan ke bagian yang ke-8, yaitu diskusi. Ya. Kita akan sedikit berdiskusi, sharing, tanya jawab dan sebagainya ya. Yang terakhir ya saya akan sedikit berbagi Bapak Ibu kalau mau kontak saya kemana gitu ya. Itu saja untuk agenda pembahasan kita selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Bapak Ibu, kita VCT modenya atau bentuk pelatihan di VCT adalah berbentuk video conference. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya konferensi video. Apa sih? Saya tidak bisa menemukan definisi video conference di KBBI ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di Wikipedia. Jadi menurut Wikipedia, video conference itu adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan. Mungkin di sini kata kuncinya, apa yang membedakan video conference dengan video call? Setidaknya dua hal yang kunci. Yang pertama adalah video call itu umumnya hanya antar dua orang ya. Kalau video conference biasanya lebih dari dua orang. Itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua, video call itu ya hanya untuk ngobrol ya, chatting, ngobrol antar dua orang. Kalau video conference itu di sana bisa berbagi konten, berbagi file, materi, dan sebagainya. Seperti yang Bapak Ibu saksikan sekarang, saya sedang berbagi konten saya,
berbagi presentasi saya. Nah, ini sebuah pertemuan bisa memenuhi syarat video conference itu ketika lebih dari 2 orang dan bisa berbagi konten, bisa berbagi presentasi. Kita lanjut. Itu definisi dari video conference atau konferensi video. Sekarang kita akan mengetahui apa sih Webex itu, ya. Webex itu Bapak Ibu adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh perusahaan bernama Cisco. Perusahaan yang berasal dari Tasikmalaya, bukan berasal dari Majalengka, ya. Buat sebuah aplikasi yang namanya Webex. Webex itu adalah aplikasi online yang dikembangkan oleh Cisco yang membuat para pengguna saling berkolaborasi lewat gambar, video, dan suara dari manapun secara lebih mudah, begitu ya. Ferdi, mohon maaf sebentar ya untuk rekan-rekan yang memegang room relay, mohon suaranya di-mute karena di beberapa room relay kita masih ada kebocoran suara. Terima kasih Pak Ferdi. Sama-sama, berarti banyak keluhan bahwa di room relay suaranya berisik begitu ya. Betul. Nah, jadi mohon para admin, para host di room relay untuk rajin-rajin mematikan mikrofon peserta. Karena relay menggunakan mode meeting, sedangkan room utama menggunakan mode event. Host di mode event tidak perlu terlalu capek mematikan mikrofon karena secara default mikrofonnya sudah mati sendiri, kameranya juga sudah mati sendiri. Baik, itulah Bapak Ibu definisi dari Cisco Webex yang akan kita gunakan selama pelatihan VCT ini. Kemudian Bapak Ibu, kita akan mengenal ya mode Webex, ya, bahwa di Webex itu ada mode-modenya, yaitu ada 3 mode. Yang pertama modenya adalah mode meeting, ya. Yang kedua mode event, dan yang ketiga mode training. Yang sedang digunakan di room utama Vicon pemaparan materi ini sekarang ini adalah mode event, sedangkan yang digunakan untuk merelay adalah mode meeting. Apa saja perbedaannya dari ketiga mode itu? Di antaranya adalah untuk mode meeting ini tersedia akun gratis, ya. Tersedia akun gratis. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mulai kepenugasan, nanti yang dibuat akun tentu adalah akun Webex Meeting. Bapak Ibu tidak bisa membuat akun Webex Event maupun training. Kenapa? Karena akun event maupun training itu berbayar. Maaf, itu ada suara bocor, Ibu Luki. Suara musik. Ya. Kemudian Webex Meeting, Bapak Ibu, yang gratis itu bisa memuat 100 partisipan atau 100 peserta. Sedangkan untuk mode Webex Event dan mode Webex Training itu bisa sampai 1000 peserta atau partisipan. Sekarang malah ada peningkatan ya, untuk event dan training itu bisa sampai 1200. Seperti yang sedang kita gunakan di room utama ini, bisa memuat sampai 1200. Meskipun yang saya lihat dari grand opening maupun kemarin, ternyata setelah 1070-an itu sudah susah orang untuk masuk. Kemudian perbedaan yang kedua, tadi perbedaan yang pertama, meeting ada yang gratisnya, event, training itu tidak ada, ya, itu berbayar semua. Kemudian meeting yang gratisnya itu 100, untuk event dan training itu 1000 bahkan 1200. Perbedaan yang kedua adalah mode Webex Meeting
itu peserta bisa melihat satu sama lain, ya, bisa melihat peserta lain dan bisa melihat berapa jumlah peserta yang join. Sedangkan di mode Webex, mohon maaf ini ada lagi yang chat nggak ada suara. Apakah suara saya masih jelas belum? Masih jelas ya? Jelas, Jelas, baik. Berarti ibu bapak yang tidak bisa mendengar suara saya yang jelas, mohon di chat oleh panelis untuk keluar dulu mencari sinyal, keluar rumah, bukan keluar room ini, keluar rumah. Bisa mencari taraje atau sebagainya. Kemudian, lupa saya sampai mana tadi? Oh ya, untuk event dan training, antar peserta tidak bisa melihat satu sama lain. Peserta seolah sendirian, gitu ya. Kalau bahasa Jerman itu keeng, ya, sendirian. Padahal yang gabung di room ini banyak sekali. Bu Luki atau Pak Alam bisa informasikan berapa jumlah partisipan sekarang di room ini? Saya tidak bisa melihat karena sedang share screen. 1021 partisipan. 1021 partisipan, amazing, luar biasa. Mungkin itu untuk peserta yang belakangan masuk akan susah masuk. Dianggapnya sudah penuh. Ya. Padahal 1021 masih ada tersisa sekitar 180-an secara aturan ya. Cuma Bapak tadi itu selebat tadi. Pak Alam suaranya bocor. Kemudian perbedaan yang ketiga, Bapak Ibu. Pak Alam, halo. Sebentar ya, sebentar. Belum ketemu nih Pak Alam. Oke. Pak Alam padahal lagi di mute loh, Kang Fer. Suara siapa ya? Oke, saya cari dulu. Silahkan dilanjutkan, Kang Fer. Pak Alam sudah di mute. Ya. Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah di akun Webex Meeting yang gratis itu, peserta bisa menghidupkan dan mematikan mikrofon maupun kameranya sendiri. Jadi memang akun Webex Meeting ini cocoknya untuk rapat. Rapat itu kan peserta saling berinteraksi dengan cair gitu ya. Jadi mudah sekali menghidupkan dan mematikan mikrofon dan kameranya sendiri. Sedangkan di event dan training tidak bisa. Ya. Serta hanya bisa dihidupkan mikrofon maupun kameranya oleh host, ya, oleh host. Kenapa? Karena untuk event itu diperuntukkan untuk seminar online, yang mana peserta lebih banyak menyimaknya gitu ya, daripada berinteraksinya. Gitu. Berinteraksi ya nanti saja di sesi tanya jawab, sesi sharing, sesi diskusi. Training juga demikian, jadi sama. Nah, perbedaannya antara event dengan training, kalau training itu bisa dibuat beberapa pertemuan dalam satu link meeting, dalam satu link training. Bisa dibuat untuk beberapa pertemuan sekaligus. Sekarang acara yang sedang memakai Webex training itu adalah KKS yang dibuat oleh KCD 7 Kota Bandung ya. KKS itu singkatannya Camp Kreatif Sekolah kalau tidak salah ya. Camp Kreatif Sekolah. Saya pegang bisnis daring di sana. Karena ada beberapa materi di sana. Nah, itu memakai Webex training. Ketika masuk ke sana sudah ada jadwalnya, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Itu Webex training. Bapak Ibu, nanti selengkapnya untuk perbedaan mode ini ada di YouTube ya. Di YouTube di channel KF Media. Nah, Bapak Ibu barangkali sudah ada yang pernah nonton KF Media. 1-2 orang dari peserta di sini pernah mungkin melihat KF Media. Di video yang berjudul cara gabung Webex Meeting menggunakan laptop itu ada ya perbedaan mode Webex. Kemudian di video yang berjudul cara gabung Webex Meeting menggunakan HP juga ada. Oh, ada yang chat sudah di-subscribe Kang atur nuhun. Kemudian di video yang berjudul cara gabung Webex Event menggunakan laptop juga ada ya, tentang perbedaan 3 mode tadi, meeting, event, dan training tadi. Kemudian
gabung ke Webex event menggunakan smartphone juga ada. Jadi di 4 video ada Bapak Ibu ya, tentang ini, tentang mode Webex, tentang penjelasan apa itu Webex meeting, apa itu Webex event, apa itu Webex training. Bapak Ibu bisa temukan penjelasan lebih rincinya di 4 video, yaitu ini, di video berjudul cara gabung Webex meeting menggunakan laptop, di video berjudul cara gabung Webex meeting menggunakan HP, di video berjudul cara gabung Webex event menggunakan laptop, dan di video yang berjudul cara gabung Webex event menggunakan smartphone. Mudah-mudahan setelah materi ini Bapak Ibu tidak bingung lagi perbedaan antara mode Webex, karena saya masih menemukan di acara grand opening maupun di paparan materi kemarin masih banyak Bapak Ibu peserta yang mengeluh, kenapa saya hanya sendirian. Kemudian masih ada yang mengeluh, kenapa mikrofon saya nggak bisa dihidupkan. Nah, berarti Bapak Ibu yang mengeluh seperti itu belum nonton YouTube saya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Kalau tadi perbedaan antara mode Webex ya, yang sekarang adalah perbedaan antara akun Webex 2019 dengan akun Webex 2020, begitu ya. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu ya. Perbedaan antara akun Webex Meeting ya, akun Webex yang gratis tahun 2019 dengan akun Webex Meeting yang gratis tahun 2020. Yang pertama ada di jumlah partisipannya. Tahun 2019 ya, itu bisa memuat sampai 200 partisipan ya, 200 partisipan atau peserta. Banyak sekali ya, 200. Sedangkan akun tahun 2020 itu hanya 100 ya, hanya 100 partisipan. Sedikit ya. Itu perbedaan dari sisi partisipan. Yang kedua, perbedaan dari sisi umur akun. Nah, akun Webex tahun 2019 itu hanya berumur 30 hari. Bisa memuat 200 partisipan, tapi umurnya hanya 30 hari. Sedangkan akun 2020 bisa berumur unlimited ya, as long as you like, selama Anda suka Anda boleh pakai akun itu. Jadi walaupun hanya bisa memuat 100 partisipan, tetapi umur akunnya selamanya ya, selama si perusahaan Siskonnya masih ada di muka bumi, atau selama kebijakannya tidak dirubah. Ya mungkin ini karena pandemi COVID-19 sehingga Cisco berbaik hati, siapa tahu pandeminya berakhir, dirubah lagi ke berumur 30 hari. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah di tahun 2019, yaitu ketika kita membuat akun tidak ada pilihan negara Indonesia. Semua negara hampir ada semua, kecuali beberapa negara diantaranya Indonesia, entah kenapa. Tetapi di tahun 2020 ya, di tahun 2020 sudah ada pilihan negara Indonesia ketika Bapak Ibu membuat akun Webex. Itu perbedaan dari sisi negara. Kemudian perbedaan dari sisi durasi meeting. Ya, durasi meetingnya akun tahun 2019 itu hanya 40 menit. Ya, hanya 40 menit. Bisa memuat 200 peserta, tetapi hanya 40 menit. Ya. Sedangkan akun Webex tahun 2020
2020 itu unlimited, tidak terbatas. Maaf, bukan unlimited. 24 jam secara default 24 jam. Tapi katanya ada yang berpengalaman bisa sampai berhari-hari tidak mati. Yaitu mungkin lagi-lagi karena pandemi ini sehingga siswa berbaik hati. Intinya durasi meetingnya akun Webex tahun 2020 ini jauh lebih panjang dibanding akun tahun 2019. Kemudian perbandingan lainnya, benchmark lainnya adalah dari sisi email. Ya, maksudnya apa? Akun 2019 karena punya umur cuma 30 hari, maka kami dari panitia VCT waktu itu menyarankan pembuatan akun menggunakan disposable email atau email sekali pakai. Sehingga 30 hari ya tinggal buang emailnya, tinggal bikin lagi akun baru. Memakai email yang disposable, email yang sangat mudah dibuat. Sedangkan akun 2020 ini Bapak Ibu bisa juga memakai email permanen seperti Gmail. Ya. Kenapa? Karena umur akunnya panjang sekali, unlimited begitu. Tapi Bapak Ibu boleh juga membuat akun menggunakan disposable email di tahun 2020. Itu pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Nanti saya akan coba ajarkan juga begitu ya, memakai disposable email atau email sekali pakai. Baik Bapak Ibu, itulah perbandingan akun Webex tahun 2019 dengan tahun 2020 ya. Tentang perbandingan ini selengkapnya Bapak Ibu juga bisa cek juga di channel YouTube saya di KF Media. Penjelasan yang lebih lengkapnya perbedaan akun ini. Ya. Sekarang kita akan membuat akun Webex, tentunya akun Webex Meetings. Karena tidak ada ya yang gratis itu untuk akun event dan training. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk tadi perbedaan antara akun 2019 dengan 2020 maupun cara untuk membuat akun Webex itu semuanya ada di YouTube, di video yang berjudul cara membuat akun Webex terbaru tahun 2020. Baik, sekarang kita coba praktekkan Bapak Ibu ya. Ya, mau cari detik atau kalau itu tinggal baca KF Media. Ya. Nah, yang ini KF Media yang ini tinggal klik saja. Nah, cara membuat akun Webex ada di playlist ya. Playlist VCT. Di playlist VCT ini, saya insya Allah selalu mengupdate beberapa video yang dianggap sudah tidak relevan, saya perbaharui. Ya. Contohnya, ini cara membuat akun Webex terbaru 2019 gratis 200 partisipan selama 30 hari. Nah, itu kan sudah tidak relevan ya, karena sekarang sudah bukan 200 partisipan. Maka saya perbarui videonya menjadi video yang ini. Cara daftar dan membuat akun Cisco Webex terbaru 2020. Yang ini. Ini sebagai
dari video yang berjudul sama di tahun 2019. Nah, ini untuk yang tahun 2020. Baik, langsung saja, selain Bapak Ibu nanti bisa tonton cara membuat akun di YouTube, kita juga akan praktek Bapak Ibu ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang akan coba ikut praktek, barangkali Bapak Ibu gabung ke Vicon ini menggunakan HP, bisa ikut praktek di laptop. Kalau Bapak Ibu gabungnya di laptop, ya Bapak Ibu tinggal buka Google Chrome atau Firefox begitu ya. Apa yang harus dilakukan paling awal? Yang harus dilakukan paling awal adalah kita ketik webex.com. webex.com. Ya, kita tunggu loading. Ya, ini tampilannya baru lagi. Gambarnya ya, beberapa hari yang lalu belum seperti ini. Baik. Bapak Ibu, setelah webex.com-nya terbuka, maka untuk membuat akun, Bapak Ibu bisa mengakses dua tombol. Yang pertama, tombol di sebelah kanan atas. Yang ini Bapak Ibu ya, yang bertuliskan Start for Free. Ya. Kemudian tombol yang kedua yang bisa Bapak Ibu akses untuk membuat akun adalah ini di kiri bawah. Ya. Kiri bawah bertuliskan Sign up now, it's free. Bapak Ibu sebentar ada tamu ya. Di rumahnya ada sebentar. Baik, Pak dan Ibu mohon untuk bersabar menunggu karena katanya Pak Ferdi di rumahnya itu tidak ada siapa-siapa, mungkin ada yang sedang ketok-ketok pintu. Bu Luki gimana, masih standby di sana, Bu? Ya, saya masih standby, bisa dengar suara saya, Budin? Ya, clear, loud and clear. Jadi gimana ini tentang Webex ya? Penjelasan Pak Ferdi. Bapak dan Ibu yang menggunakan Webex juga, seperti saya misalnya, ini digunakan handphone. Kalau ternyata bila partisipannya lebih dari 1.000 orang, yang menggunakan handphone ya, mempengaruhi kecepatan men-swipe-nya layar. Memindahkan layarnya juga mempengaruhi kecepatannya. Begitu. Jadi, ini hanya untuk informasi saja. Sangat disarankan menggunakan laptop. Silakan Pak Ferdi, sudah kembali. Siap. Betul Bapak Ibu ya, sebenarnya sangat disarankan menggunakan laptop. Maka mungkin Bapak Ibu PJ wilayah masih ingat ya, ketika VCT batch 5 itu kita punya syarat ke peserta wajib menggunakan laptop. Kalau sekarang di batch 6 ini kita masih mengizinkan pakai HP ya. Sesungguhnya memang kita tidak menyarankan pakai HP. Baik, Bapak Ibu, kita coba ya, klik yang kanan atas, Start for Free. Layar saya sudah ada lagi, Bu. Oke ya? Sudah ada Pak Ferdi ya. Sudah ada ya, baik. Ya. Sekilas ada chat yang muncul perbedaan mengakses tombol Start for Free dengan yang kiri bawah. Ya, ini sedang dipraktekkan. Sabar Bu ya, ini kan kita sedang praktekkan. Apa bedanya? Ya. Baik. Nah, ini Bapak Ibu mohon diingat bahwa kalau klik yang kanan atas yang Start for Free itu akan diarahkan ke halaman ini, ke halaman card webex.com /sign up Webex yang bertuliskan atau punya title, punya judul Sign up free, it's quick.
Nah, kalau kita akses tombol yang kiri bawah, ya, apakah akan diarahkan ke halaman yang sama atau tidak? Kita coba saja ya. Klik tombol back. Kita klik yang kiri bawah yang sign up now it's free. Kalau ini kan start for free. Kalau ini sign up now it's free. Diarahkan ke halaman yang sama saja. Jadi tadi pertanyaannya apa bedanya? Jawabannya tidak ada bedanya, gitu ya. Diarahkan ke halaman yang sama, card.webex.com /sign up Webex. Yang titlenya sign up free it's quick. Jadi sama saja Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, untuk daftar siapkan email. Oh ada yang ngechat slowly please. Jangan cepat-cepat. Bapak Ibu, apakah saya terlalu cepat menjelaskan? Kalau saya dianggap terlalu cepat karena waktu Bapak Ibu ya. Nanti ditonton saja video rekaman Vicon ini. Bisa diulang-ulang rekamannya. Baik, saya coba sepelan mungkin karena kemampuan peserta berbeda-beda Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah siapkan alamat email. Bapak Ibu bisa menyiapkan alamat email yang permanen seperti gmail.com maupun menyiapkan alamat email yang disposable, yang sekali pakai, ya. Nah, di sini ada keterangan. You don't need to sign up for a Webex account to join a meeting. Ya. Anda tidak perlu daftar kalau hanya untuk gabung. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu gabung kan bisa daftar ya. Tapi if you are invited to a meeting or event, join here ya. Jika Anda diundang sebuah meeting atau ke sebuah event, klik join. Jadi nanti tadi kan di webex.com tuh di tombol sebelah kanan atas tuh ada join. Tinggal join saja. Nah, tapi kalau mau daftar ya di sini, your free Webex meetings plan gives you meetings with 100 participants ya. Jadi, akun gratis Webex Meetings Anda memberikan Anda meetings sebanyak 100 peserta atau partisipan. Kemudian, HD video, ya, video berkualitas tinggi. Screen sharing, bisa screen sharing juga di akun gratis. And a personal room. Kemudian roomnya personal, tidak berbagi dengan orang lain, walaupun gratis. Nah, ini kelebihannya dibanding tahun 2019 itu, use it as long as you like. Ya, gunakan akun ini selama yang Anda suka. Jadi umurnya tidak terbatas, tidak seperti tahun 2019. Baik Bapak Ibu, karena email saya yang permanen yang Gmail sudah dipakai untuk membuat akun sebelumnya, maka saya akan praktek di sini menggunakan disposable email. Ya. Sama di video YouTube saya juga, makanya disposable email. Disposable email itu Bapak Ibu yang pernah memakai disposable email pasti tahu bahwa banyak sekali layanan yang menyediakan disposable email. Di antaranya 10 minutes mail, email dan sebagainya banyak ya. Kalau saya pilih yang Temmail, TEMP strip MAIL.org. Nah, enter. Temmail.org ya. TEMP strip MAIL.org. Silakan kalau mau langsung praktek. Nah ini tampilan untuk Temmail ketika terbuka. Bapak Ibu tidak perlu masukkan nama, tanggal lahir dan seterusnya. Emailnya sudah diberi. Nah ini, Bapak Ibu kebaca tidak emailnya yang diberi? Ya. Saya bacakan iwj372@mailmyrss.com. Itu alamat email yang diberikan oleh Temmail kepada saya. Ini email yang
langsung instan. Baik, langkah selanjutnya adalah klik saja tombol berwarna biru yang ada tulisan ketika didekatkan itu tulisannya copy to clipboard. Klik saja. Kemudian kembali lagi ke halaman Webex ya. Kembali ke kolom email, lalu klik kanan paste atau tempel ya. Kemudian klik tombol biru sign up ya, bertuliskan sign up. Ini setelah Bapak Ibu memasukkan alamat email, diminta untuk setting negara, nama depan, dan nama belakang. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di tahun 2020 ini, Indonesia sudah ada di Webex, begitu ya. Nah, kemudian nama depan, saya nama depannya Kang aja, Kang. Nama belakangnya Ferdi. Kemudian klik continue. Kita tunggu halaman apa yang akan muncul. Nah, muncul halaman seperti ini ya. Your new account is ready ya. Akun baru Anda sudah siap. Di sini ada keterangan lanjutan. We sent you an email with details on how to access your account. Ya, kami telah mengirim Anda sebuah email yang berisi rincian bagaimana cara Anda mengakses akun Anda. Gitu. Mana ini email? Ya ke sini, ke email. Ya, di mana adanya? Adanya di bawah. Bapak Ibu tinggal ke bawah saja. Lihat di bawah. Oh, ternyata betul sudah ada email masuk dari Cisco Webex. Ya. Abaikan foto-foto ini ya, fokus ke sini Bapak Ibu ya. Nah ini buka saja dengan cara klik ya, klik. Nah, bawa lagi ke bawah. Nah inilah email dari Webex ya. Nah ini memang nggak dicatat Bapak Ibu ya, username, Webex site ya, itu dicatat ya. Webex site ini adalah alamat situs tempat kita akan membuat schedule, akan membuat jadwal meeting. Jadi Bapak Ibu nanti ketika akan membuat jadwal, tidak usah masuk ke webex.com, langsung ke Webex site yang diberikan oleh Webex, yaitu kalau saya diberikannya meeting-6.webex.com. Nah itu Bapak Ibu nanti langsung masuk Webex site yang diberikan oleh Webex ketika akan membuat jadwal ya, jadwal meeting. Selanjutnya Webex menyuruh kita untuk membuat password. Kan tadi kita belum buat password ya, masih ingat Bapak Ibu? Tadi kita masih masukkan email, masukkan negara, masukkan nama depan, masukkan nama belakang, baru itu saja kan? Belum membuat password. Jadi kita klik saja tombol ini ya. Kalau saya karena tidak ingin halaman email ini hilang, saya klik kanan saja. Saya klik buka link di tab atau kalau bahasa Inggrisnya open in later. Nah, dia akan masuk ke sini. meeting-6.webex.com ya, seperti yang diinfokan oleh Webex. Meeting-6 meeting sapach6.webex.com. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, silakan passwordnya dibuat. Tapi ada ketentuan ya Bapak Ibu, passwordnya ya. Passwordnya harus berisi ya, must contain at least 8 characters ya, paling tidak 8 karakter. Paling sedikit, berarti boleh kan lebih? Ya boleh ya. Kemudian at least 2 letters, paling tidak atau paling sedikit berisi 2 huruf. Hurufnya itu harus kombinasi antara uppercase dan lowercase, antara huruf kecil dan huruf besar, begitu ya. A mix of uppercase and lowercase letters, ya, campuran dari huruf besar dan huruf kecil.
Kemudian at least one number, paling sedikit memuat satu nomor. Jadi Bapak Ibu dari 8 karakter itu paling tidak ada 2 huruf, ya. Atau ginilah, paling tidak dari 8 karakter ini harus ada 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 nomor. Nah, gitu. Yang 5-nya bebas, mau nomor lagi, huruf lagi silakan. Kemudian di sini must not contain, ya, tidak boleh berisi your name, username, or company name. Tidak boleh berisi nama Anda, username Anda, atau perusahaan Anda. Kemudian 3 password terakhir Anda di akun-akun lain, di situs-situs lain. Kemudian isi to guess words, kata yang mudah ditebak, ya. Misalnya kata apa gitu ya. Kemudian karakter repeated 3 or more times. Ya, setiap karakter diulang lebih dari 3 kali. Jadi tidak boleh mengulang karakter 3 kali dalam passwordnya. Baik, kita praktikkan saja syarat yang diberikan Webex ini dalam membuat password. Ya. Ya, kita ulangi password yang sama, diisi di bawahnya. Ketika betul mengisi password atas dan bawah sama, kemudian ketika memenuhi syarat ini, maka akan checklist semua. Checklist, 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 checklist. Ini menandakan bahwa password yang sudah memenuhi kriteria yang diberikan oleh Webex. Maka tinggal klik saja continue. Tunggu, mangga Bapak Ibu diminum dulu jahe hangatnya. Mangga Bapak Ibu jahe hangat. Keripik singkong juga Pak Ferdi. Saya? Keripik singkongnya juga sekalian. Waduh, nggak ada Bu. Ya. Nunggu kiriman ini. Baik. Ada Pak Ferdi combro. Serius? Diantos atau lewat TV, JNE atau JNT? Ya, combro virtual. Baik, Bapak Ibu intermezzo ya, biar tidak terlalu tegang. Dan ini hari Jumat juga, mungkin nggak ada yang puasa juga ya, jadi nggak apa-apa saya praktekin minum. Bapak Ibu, kita sudah masuk ya. Kalau saya kok bisa jadi bereho begini, Bu? Bergema. Ya. Sudah ya sekarang ya? Siap. Ya, sudah mantap lagi. Baik, sudah kembali ke jati diri saya. Ya Bapak Ibu, ini ketika masuk, Bapak Ibu disarankan untuk mengupload gambar profil ya. Silakan saja Bapak Ibu kalau fotonya ingin terpampang. Jadi nanti ketika Bapak Ibu membuat room, membuat jadwal, ketika peserta masuk, langsung disambut dengan foto Bapak Ibu yang cantik dan ganteng. Silakan. Kalau saya enggak lah, saya emang enggak pede gitu ya. Kita klik next aja. Nah, kemudian di sini ada informasi bahwa link ini bisa Bapak Ibu gunakan, bisa Bapak Ibu berikan ke siapapun yang ingin gabung di meeting Bapak Ibu. Jadi satu link untuk berbagai room, ya gitu. Informasinya seperti itu. Ini kalau dibaca seperti itulah kira-kira ya. Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin langsung mengadakan meeting, maka langsung klik saja start a meeting ya. Langsung klik start a meeting, nanti akan terbuka room yang orang masuk lewat link ini maupun room number. Ya, tetapi kita akan akan membuat schedule, jadwal Bapak Ibu ya. Kita akan buat jadwal. Kita klik aja schedule Bapak Ibu. Klik schedule. Bapak Ibu, nah di pembuatan jadwal ini mohon diperhatikan sekali karena banyak detailnya Bapak Ibu ya. Banyak detailnya, bukan comroknya. Detailnya banyak, bagaimana misalnya agar peserta dapat pengingat bahwa room akan segera dibuka. Itu ada settingannya. Pokoknya banyak detailnya. Lumayan. Tapi kalau dibuat sederhana juga bisa. Gitu ya.
tergantung Bapak Ibu. Baik, kita akan membuat sebuah room. Ibu Korwil, Bu Dini, nanti aturan penamaan room itu ada aturannya tidak atau bebas saja? Halo? Nanti Pak Ferdi, ya. Oke, penamaan room sebetulnya kita pilih yang simpel saja ya Pak ya, tapi mudah gitu. Nanti akan diinformasikan. Misalnya ada nama grupnya gitu kan sebagai identitas dari grup berapa biar kita tahu langsung automatically gitu seperti itu. Nanti diinformasikan Pak. Baik. Contoh misalnya nama grup itu VCT gitu ya. VCT Jabar 6 gitu ya. 6 strip 01 PJ wilayah 9, ya, 9. Oke, siap. Jadi 69 gitu ya. Awas Bapak Ibu jangan berpikir yang lain 69 ya. Ini murni nama grup ya. VCT Jabar 69 sesi. Oh, maaf. Nama grup kecilnya enggak? Bukan. Kecil. Kalau grup kecil Pak Ferdi pakainya apa? 9A atau 91 atau 9A? Sesuai arahan Bu Dini 91. 92. Okay. Siap. 9.1 gitu ya. Di Jabar 6.9.1 sesi 1 misalnya. Sesi 1. Cukup begitu ya? Ya. Cukup, baik. Nah, ini penamaan roomnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian meeting passwordnya kita buat mudah saja ya. Jika bisa memudahkan orang, kenapa harus mempersulit ya? 1, 2, 3, 4, 5 gitu aja lah passwordnya. Jangan yang susah-susah ya. Kemudian selanjutnya settingannya adalah date and time ya, tanggal dan waktu. Oke, kita asumsikan saja bahwa penugasan katakanlah gitu ya, mulai hari Senin atau Selasa. Saya dapat info ada wilayah yang mau mulai Senin, ada yang Selasa, yaitu alam mana yang ini ya. Tapi silakan saja. Tapi kita asumsikan Senin ya, Senin. Oke, Senin itu tanggal berapa? 13 ya. Ya, 13 ya. 13. Baik. 13. Katakanlah karena semua sekarang sedang di rumah, jadi dari jam 8 sudah pada siap memulai sesi. Oke. Nah, Bapak Ibu usahakan kalau mau memulai sesi jam 8, kita siapkan jadwal 1 jam sebelumnya Bapak Ibu ya. 7 saja ya, 7. Ini ya, aslinya akan dimulai jam 8 sesinya gitu. Tapi opsi pembuat jadwal itu membuatnya jam 7 agar sudah ada waktu bagi si host, moderator, pemateri untuk siap-siap. 7.00 ya. 7.00. Baik. Bapak Ibu jangan ketukar antara AM PM ya. Kalau kita ingin membuat sesi jam 8 pagi ya, maka ya AM ya, 7 AM. Baik. Nah, kemudian waktunya, katakanlah mau sampai malam karena peserta sekarang kan banyak sekali ya. Ada satu grup wilayah itu ada yang sampai di 230 lebih. Bahkan untuk wilayah 9 itu 300 lebih, sehingga sebanyak 84 orang dititipkan di wilayah 12 di Tasik gitu ya. Mohon maaf yang dititipkan bukan salah ibu mengandung ya. Katakanlah mau sampai malam, sampai jam 8 malam. Oke, berarti 18 jam lah gitu ya. Silahkan. Nah, ini berarti tanggal sudah, waktu sudah, klik done. Nah, kemudian settingan waktunya. Ini kalau settingan waktunya jangan ikut yang Kuala Lumpur Bapak Ibu ya. Cari yang Indonesia tuh UTC plus 7 ya. UTC plus 7. UTC plus 7. Nah, ini Bangkok, Hanoi, Jakarta. Settingan waktunya settingan waktu Jakarta ya. Nah, Bapak Ibu,
Di bawah ada tulisan kecil bertuliskan recurrence. Recurrence ini adalah berulang atau pengulangan. Jadi begini, kalau Bapak Ibu ingin membuat room, ya, Bapak Ibu ingin membuat room yang ulang-ulang, misalnya kan kita nih mau penugasan selama 2 minggu ya, selama 2 minggu katakanlah penugasannya, ya sudah, kita cukup bikin jadwalnya sekali saja Bapak Ibu untuk 2 minggu itu, gitu. Dengan cara kita klik recurrence. Nah, klik recurrence. Halo, kenapa diam saja engkau diklik? Ini kalau kata Buluki mutung ini, Webex-nya mutung. Stuck ya. Buluki ini Webex-nya mutung, kenapa? Mutung kasarung. Oh, mutung kasarung. Iya. Sudah sekarang mutungnya sudah, karena sudah beri cahaya hangat. Mutung lagi. Saya angkat dulu. Harus sabar. Oh ya, sudah ya. Kita klik checklist recurrence-nya. Nah, Bapak Ibu, di sini recurrence pattern-nya, pola pengulangannya, kita klik yang segitiga ke bawah. Itu ada daily, weekly, monthly, yearly, ya. Harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, ya. Kita yang harian saja Bapak Ibu, selama 2 minggu ke depan, ya. Daily berarti. Kita pilih yang daily. Kita pilih yang daily. Kita pilih yang daily. Berakhirnya. Nah, ini 2 minggu ke depan sampai tanggal 26 lah gitu ya, 2 minggu 26 gitu ya. Nah, baik. Nah, bisa seperti ini, atau bisa juga no end date, ya. Tanpa akhir, tanpa tanggal akhir. Jadi setiap hari akan terbuka jam 7 pagi sampai jam berapa? 18 jam kemudian, sampai jam berapa itu? 18 jam dari jam 7 itu. Akan terbuka setiap hari tanpa batas, luar biasa ya. Atau bisa juga tadi diakhiri dengan tanggal 26 April. Bisa juga diakhiri setelah berapa kali meeting, misalnya 10 kali, 20 kali, 30 kali. Silahkan pilih yang mana sesuai kebutuhan, ya, kebutuhan. Nah, ini kita pilih saja yang 26 April. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah attendees. Attendees ini peserta. Nah, saran saya kalau peserta yang akan gabung bersedia ngasih alamat emailnya, saran saya ya, masukkan saja alamat email peserta itu. Misalnya pesertanya mau ada 20 orang. Nah, diminta saja alamat email 20 orang itu. Ketik di sini, Bapak Ibu ketik di sini, dipisahkan dengan koma. Kenapa disarankan memasukkan alamat email peserta di sini? Karena nanti peserta akan dapat reminder, akan dapat pengingat ya, 15 menit sebelum room dimulai ke emailnya. Jadi nanti si Webex itu akan meng-email gitu ya. Hai, room akan dibuka nih 15 menit lagi. Ya, intinya seperti itu. Jadi silahkan masukkan saja di sini ya. Kalau berkenan, kalau mau pesertanya. Nah, itu secara singkat cuma begini saja settingannya Bapak Ibu. Ya, cuma begini, nanti Bapak Ibu tinggal klik schedule. Kalau mau singkat settingannya. Kalau mau yang advance, mau yang lebih jauh settingannya, klik saja ini show advance options ya. Buka opsi yang lebih advance. Klik segitiga ke bawah ya. Ini mungkin mutung lagi dulu. Nah, ada enggak sekarang. Oke.
Nah, ini ada beberapa option di sini, audio connection options, agenda, yes, agenda, scheduling options, ya. Kita buka ini satu persatu. Kita coba audio connection options. Klik yang segitiga ke bawah. Nah, di sini audio connection type-nya, ya, secara default dia akan Webex audio. Tapi kita bisa juga memakai VoIP. Ya. Tetapi saya yakin di Indonesia, akan jarang VoIP. Ya. Sudah biarkan saja Webex audio. Kemudian ketika ada peserta yang masuk akan berbunyi apa? Ya, berbunyi beep, atau namanya disebut, ya, atau no tone, ya, tanpa bunyi. Bisa juga namanya disebut announce name, namanya disebut, misalnya Mahmud, nah, gitu. Oh, ada berarti Pak Mahmud masuk ke room. Ya. Begitu juga ketika keluar, Mahmud, oh Mahmud keluar. Jadi kita bisa pilih announce name. Agak inilah agak aneh gitu ya, agak keren. Nah, itu untuk settingan audio connection option. Selanjutnya kita klik settingan agenda atau agenda, ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengisikan agenda pertemuannya. Bisa diisi misalnya materinya. Dalam satu sesi itu mau berapa materi. Kan nanti Bapak Ibu penugasan itu harus membawakan materi ketika bertugas sebagai presenter gitu ya. Jadi bisa ditulis sini materinya, bisa juga tidak, silakan saja bebas. Di sini ya, yang terakhir advanced option plus scheduling option, ya. Pilihan schedulingnya kita klik segitiga ke bawah. Nah, di sini ada require account. Maksudnya apa? Maksudnya peserta yang masuk itu bisa diminta hanya yang sudah punya akun Webex dengan cara checklist ini. Kalau ini di checklist, ya, when this option is checked, ketika pilihan ini di checklist, users will still be able to join from video system without signing in. Ya. Peserta masih bisa bergabung menggunakan video system. Ya, jadi pakai video bisa gabung. Tapi kalau bergabung pakai room number nggak bisa, harus punya akun dulu. Ya, kita lebih baik tidak checklist lah. Gitu ya. Kemudian di sini exclude password, ya, kecualikan password. Kalau ini checklist, peserta, ya, saya keterangannya email invitation want include the meeting password or the number meeting password. We need to communicate this password means people have been invited. Jadi maksudnya adalah kalau kita checklist ini, peserta yang emailnya kita masukkan di sini tidak harus memasukkan password ketika gabungnya lewat room number. Tapi kan kalau gabungnya lewat link memang nggak diminta password. Ya. Nah, kita juga lebih baik hilangkan saja, ya, checklistan ini. Kemudian di sini ada pilihan, ya, join before host, ya. Peserta bisa gabung sebelum host masuk. Nah, kalau ini di checklist, maka peserta bisa gabung sebelum hostnya masuk ke room. Tentu setelah roomnya di start. Jadi room itu bisa di start dari sekarang ketika kita membuat jadwal. Tapi tinggal jangan di end meeting saja nanti, ya. Jangan di end meeting, di leave aja. Nah, attendees can join meeting berapa menit sebelum waktu dimulai. Nah, pilihannya ada 5 menit, 10 menit, 15 menit. Kita misalnya pilih 15 menit. Artinya, 15 menit sebelum roomnya dimulai dan sebelum hostnya masuk, itu peserta sudah bisa masuk. Gitu. Jadi kalau tadi kita mulai jam 7 pagi, maka peserta sudah bisa masuk jam 6.45. Gitu. Registration nggak usah, gitu ya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, email reminder, email pengingat. Ya, ketika Bapak Ibu memasukkan alamat email peserta ke sini, ke attendees, ya, maka si attendees, si peserta akan dikirim email pengingat
Nah, dari rentangnya dari 10 menit sampai 50 menit sebelumnya. Gitu. Misalnya kita pilih yang terlama 50 menit. Jadi peserta akan diingat 50 menit sebelum room dimulai, gitu ya. Oke, itu saja untuk settingannya. Langsung kita klik schedule. Ya. Langsung kita klik schedule. Kita tunggu, mudah-mudahan tidak mutung lagi. Bapak Ibu memang membuat schedule itu loadingnya suka agak lama. Nah, alhamdulillah sudah berhasil gitu ya, sudah berhasil. Nah, ini bisa kita start dari sekarang walaupun akan dimulai tanggal 13 April tahun 2020. Tapi sudah bisa kita start dari sekarang. Dengan syarat setelah di start nanti jangan di end meeting ya, jangan diakhiri, tapi cukup Bapak Ibu leave aja bisa. Baik, inilah yang harus dibagikan ke ke peserta. Itu meeting link ya, ini meeting linknya. Meeting link ini boleh telanjang seperti ini, boleh pakai bit.ly atau pakai gg.gg, gg.gg. Kemudian meeting number, ya kan kita bisa join dua cara ya, seperti yang saya jelaskan di video saya di KF Media itu, bahwa kita bisa join menggunakan meeting link, bisa join menggunakan meeting number dan password. Maka tiga hal inilah yang kita share ke peserta. Silahkan peserta mau pilih gabung dengan cara klik meeting link atau dengan cara memasukkan meeting number dan password. Satu hal yang tidak boleh di-share adalah ini Bapak Ibu, host key. Host key jangan di-share. Kenapa? Host key ini nanti akan Bapak Ibu butuhkan ketika akan mengambil kembali host, gitu ya. Akan mengambil kembali host. Misalnya Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu menggunakan room Bapak Ibu untuk sesi, untuk penugasan, Bapak Ibunya keluar. Nah, ketika masuk Bapak Ibu ingin ngambil kembali host dari teman-teman karena teman-teman udah selesai, ya Bapak Ibu gunakan host key ini. Ya, nanti kita praktikkan bagaimana cara mengambil host key. Bagaimana cara mengambil host menggunakan host key. Jadi host key ini jangan di-share. Ya, secara singkat itu saja Bapak Ibu untuk praktek membuat meeting terjadwal ya, atau schedule meeting, dan praktek membuat akun. Berarti kita tadi kan sudah praktek dua hal Bapak Ibu ya. Praktek membuat akun Webex dan praktek membuat jadwal meeting atau schedule meeting. Ya. Jadi di KF Media di YouTube itu videonya dipisah Bapak Ibu ya. Dipisah antara membuat akun dengan membuat schedule meeting atau meeting terjadwal. Silahkan Bapak Ibu untuk lebih detailnya buka saja KF Media di YouTube. Lihat dua video ini. Yang pertama video yang berjudul membuat akun Webex, kemudian video yang berjudul membuat schedule meeting atau meeting terjadwal Webex tahun 2020. Itu videonya terpisah agar apa? Agar Bapak Ibu bisa milih. Misalnya saya mah udah bikin akun, mau bikin jadwal, ya sudah Bapak Ibu nontonnya yang ini saja. Tidak usah dari awal nonton yang ini gitu ya. Baik, selanjutnya adalah, nah ini Bapak Ibu kalau ingin mengambil host key ya. Kalau ingin mengambil host menggunakan host key, Bapak Ibu tinggal klik partisipan ya, kemudian pilih reclaim host role ya. Jadi artinya kan reclaim host role itu diambil kembali peran hostnya ya. Lalu host key yang tadi masukkan di sini
Jadi kan ketika reclaim host role ini diklik, nanti akan diminta untuk memasukkan host key gitu. Lanjut ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan belajar membuat relay meeting. Jam berapa sekarang ya? Wow, udah jam 5. Baik. Membuat relay meeting, selain karena waktunya sudah mepet, juga memang tidak bisa dipraktekkan secara online seperti ini. Ya. Mempraktekannya harus langsung tatap muka gitu ya. Ya, Bapak Ibu, berarti untuk membuat relay meeting, silahkan meluncur saja ke buka, lalu buka ini membuat relay meeting. Ya. Ya, tujuannya untuk mengatasi keterbatasan kapasitas Webex ya. Silahkan tonton sajalah gitu ya, saya tidak perlu memutar ini sampai selesai karena waktu. Intinya Bapak Ibu, untuk membuat relay meeting itu Bapak Ibu harus punya, salah satu syarat dulu ya. Syarat yang pertama, Bapak Ibu harus membuat relay meeting ini hanya bisa dilakukan di laptop ya. Tidak bisa dilakukan di HP, tidak bisa dilakukan di HP. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, Bapak Ibu harus punya dua browser, ya, dua browser. Apakah itu Google Chrome dengan Mozilla Firefox, atau dengan Microsoft Edge, atau dengan Pelmoon, atau dengan Opera, dan seterusnya. Banyak ya browser. Kalau Bapak Ibu tidak punya dua browser, bisa satu saja, Google Chrome saja, tapi dengan dua profile. Ya, dua profile. Profile itu ini Bapak Ibu nih. Bapak Ibu, kalau diklik kanan atas, inilah profile Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat profile lebih dari satu. Jadi nanti Google Chrome-nya itu bisa lebih dari satu. Gitu. Nanti saya belum sempat membuat videonya cara membuat profil Google Chrome lebih dari satu. Berarti Bapak Ibu cari sendiri saja, silahkan cari sendiri saja di YouTube cara membuat profil Google Chrome lebih dari satu. Itu syarat. Jadi syarat untuk membuat relay meeting itu pertama, kalau hanya punya satu browser berarti buat profil lebih dari satu. Syukur-syukur punya browser lebih dari satu, yaitu Chrome kah, Firefox kah, dan seterusnya ya. Untuk relay meeting berarti seperti itu, silahkan ditonton saja lebih detailnya di YouTube KF Media. Kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut dengan diskusi atau sharing. Berarti saya kembalikan lagi ke moderator, ke Ibu Luki. Persilahkan Ibu. Pak Ferdi, bisa mem-mute mikrofon saya, meng-unmute ya? Ibu Luki sudah ada suaranya? Udah ada? Ya. Sudah. Suaranya, ya. Hanya menginformasikan lagi yang saya sedang menggunakan dua alat. Satu
handphone, yang satu dengan laptop. Jadi ternyata ketika menggunakan handphone, Pak Ferdi, rekan-rekan juga yang menggunakan handphone, ketika di handphone itu ada tulisan Webex Meet is not responding, mohon tidak close aplikasi atau send feedback, karena dia akan keluar secara otomatis, Pak Ferdi. Jadi mohon di wait saja. Terima kasih presentasi Pak Ferdi. Kita masih ada waktu untuk tanya jawab, Bapak dan Ibu. Silakan. Tadi banyak pertanyaan di awal-awal adalah presensi, Pak Fer. Namun ini ada beberapa pertanyaan yang sempat terbaca oleh saya karena terlalu banyak juga. Bagaimana dengan Webex ini? Apakah bisa memunculkan ketika presentasi bisa memunculkan suara, Pak Ferdi? Jadi di PowerPoint-nya ada mungkin ada suaranya, begitu. Apakah di Webex juga bisa mengeluarkan suara itu? Mungkin sambil dipraktekkan saja Pak Ferdi bila memungkinkan, biar rekan-rekan. Sejauh yang gitu ya. Saya alami, share konten di Webex itu, saya coba praktekkan ya. Itu kalau kita share screen, Bapak Ibu, maka tidak akan keluar suaranya kalau share screen. Ya, share screen itu adalah tombol yang ada di bawah. Coba saya share. Biasanya Webex Event nggak mau share screen-nya sendiri, bisa. Oh, kan nggak mau. Ya, Bapak Ibu, nanti kalau buka room Webex, ada tombol di bawah ya, yang panah ke atas, itu namanya share screen. Kalau share screen, Bapak Ibu, tidak akan bisa mengeluarkan suara. Seperti tadi kan saya menyalakan ya, atau menghidupkan YouTube saya tadi yang relay meeting, suaranya tidak keluar kan. Nah, solusinya apa? Solusinya jangan klik share screen, Bapak Ibu. Solusinya klik tombol sebelah kiri atas bertuliskan share. Saya bagaimana prakteknya? Oke lah, saya akan coba ini aja dulu. Saya akan screenshot. Saya screenshot, saya paste ke PowerPoint, nanti saya share. Karena di Webex Event itu nggak bisa share screen eventnya. Baik, saya perbesar ya. Oke, sekarang saya share PowerPoint saya. Bentar, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sebelah kiri itu ada deretan tombol, Bapak Ibu ya. Ada file, edit, share, view, communicate, partisipan, dan seterusnya. Bapak Ibu pilih yang share, ya, share, kemudian pilih multimedia. Nah, pilih yang ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu share-nya share multimedia, suara akan keluar, gitu. Tapi kalau share-nya screen, oke, saya praktekkan yang mana sih share screen itu, gitu ya. Oke. Kalau sebagai peserta di Webex Event maupun Webex Meeting, memang tidak akan aktif tombol share screen-nya. Tombol share screen itu hanya ada ketika host memberikan hak menjadi presenter. Gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika penugasan itu hanya bisa share screen ketika ketika diberi hak oleh host, diberi peran sebagai, nah ini saya kopikan ke PowerPoint saya. Seperti apa sih tombol share screen itu, gitu ya, penampakannya. Nah, belum saya share, bentar ya.
Oke. Saya share dulu screen saya. PowerPoint saya. Nah, ini ya. Kan kalau ingin keluar suaranya, kliknya share multimedia. Tetapi kalau ingin share PowerPoint sebagai slide, kliknya yang ini, tombol yang panah ke atas, yang ada di bawah. Tapi suaranya tidak akan keluar. Jadi kalau kita menyisipkan suara di PowerPoint, suara tepuk tangan, suara apa, suara musik, setahu saya nggak akan keluar kalau kita klik tombol share. Harus yang mana yang diklik? Yang ini. Tapi setahu saya juga kalau kita klik share multimedia itu untuk video, bukan untuk PowerPoint. Tapi kalau penasaran, coba-coba saja ya Bapak Ibu ya. Jangan takut untuk mencoba. Paling-paling akunnya error, kan tinggal bikin lagi gitu ya. Ya seperti itu Bu Loki. Barangkali ada pertanyaan lain, silakan. Halo Bu Loki. Ya. Bisa dengar suara saya ya Pak Ferdi? Baru sekarang, tadi tidak ada. Karena begini, jadi saya juga perlu bercerita karena untuk hanya sharing. Ya. Webex meeting di handphone saya sekarang terjadi trouble. Ya. Saya masuk ruangan room relay ini menggunakan laptop. Jadi kalau di laptop berarti suara saya bisa terdengar dimanapun berada ya, walaupun posisi saya di ruangan room relay peserta. Ya. Pak Ferdi. Ya. Sekarang terdengar. Sekarang ada pertanyaan. Ya. Apa bisa dengar suara saya? Itu karena mic-nya saya buka, Bu. Mic saya buka. Ibu kan masuk dari. Iya betul. Iya. Ya. Ya, terima kasih terlihat karena saya baru mau berkata-kata ini karena oleh Pak Alam Bahtiar penjaga gawang ruangan mikrofonnya dibuka. Terima kasih Pak Alam sudah membackup saya dengan kesedihan menggunakan smartphone. Pertanyaan selanjutnya Pak Ferdi. Kesedihan. Untuk bola hot. Ya. Halo Pak Ferdi. Ya. Ya, gimana? Bu Niki. Mas. Ya. Masuk Webex untuk ikut meeting mungkin ya nih. Apakah harus dengan Gmail, Pak? Tadi ketika si pembuat room tidak mengharuskan punya akun dulu, masuk ya tinggal masuk saja. Bapak Ibu tinggal nonton saja video saya tentang cara gabung ya. Tadi sudah saya tinggal buka KF Media, kemudian saya cara gabung. Tidak perlu punya akun dulu. Mau pakai Gmail atau disposable email nggak perlu. Gabung saja. Ya. Baik. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya minta dijelaskan kembali pengalihkan reclaim host menjadi presenter Pak Ferdi. Pertanyaan. Baik. Ya. 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 Bentar, yang mana ya? Saya buka lagi ya. Masih ada lagi pertanyaan sambil menunggu ya Pak Fer. Nah ini Bu, Bapak Ibu cari tombol di kiri atas, deretan tombol, ya. Kemudian klik tombol partisipan, ya. Di sana ada mute me, mute all, make presenter, dan seterusnya. Bapak Ibu pilih yang paling bawah, reclaim host role. Ya. Silakan diklik tulisan reclaim host role. Ya. Kemudian tinggal isikan host key-nya di sini. Ketika diklik reclaim host role, akan muncul pop-up window atau jendela baru yang bertuliskan reclaim host role, host key-nya silahkan dimasukkan. Begitu Ibu Luki, silahkan. Ada pertanyaan apakah menggunakan Webex yang berbayar, menggunakan nama instansi, apakah bisa Pak? Baik, bisa Bu ya. Kalau Bapak Ibu ingin Webex yang berbayar, luar biasa ya. Budi ini punya pengalaman beli akun Webex?
Halo Pak Ferdi, gimana pertanyaannya? Bu Dini pernah punya pengalaman beli akun Webex yang berbayar? Oke, ini sebetulnya saya tidak pernah punya pengalaman membeli akun Webex yang berbayar, tetapi saya memang mungkin sedikit tahu informasi kalau misalnya yang berbayar itu seperti apa gitu ya, dan price-nya di sekitaran berapa. Yang jelas adalah untuk virtual koordinator Indonesia Jawa Barat, alhamdulillah kami difasilitasi oleh Direktorat PSMK dengan akun premium sebanyak 2 buah untuk yang kapasitas partisipannya 1.000 orang. Jadi masing-masing 1.000. Jadi kita diamanahi 2 akun nih dari Direktorat PSMK. Terima kasih Direktorat PSMK Kemendikbud. Selain itu juga kita diamanahi 1 room, tetapi itu sharing room dengan Bapak dan Ibu yang lain. Itu dari Simolek juga Pak Ferdi, 1 akun begitu. Kalau masalah price gimana? Ada yang bertanya atau gimana Pak Fer? Ya, jadi ada yang sekolahnya ingin beli akun Webex. Oke, baik, karena memang akun Webex itu saat ini kan untuk yang free itu hanya 100 ya partisipannya, walaupun waktunya unlimited, tapi ini pun kan memang kita nggak tahu sampai kapan nih kebaikan Webex untuk memberikan unlimited time gitu ya, karena untuk Zoom itu kan setiap 40 menit itu langsung offline, langsung off kan, itu kenapa memang kita menggunakan Webex, karena pada penugasan nanti minimal 1 orang itu 1 sesi akan memaparkan materi dan sesi tanya jawab itu sekitar 1 jam Pak Fer. Jadi kalau misalnya pada saat pakai Zoom atau pakai aplikasi yang lain belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Itu seperti itu. Tapi yang jelas untuk yang Webex Premium itu tergantung. Kalau misalnya yang seperti Direktorat PSMK dengan kapasitas 1.000 dan premium itu berarti bisa membuka 3 meeting sekaligus waktu yang bersamaan, 3 event sekaligus pada waktu yang bersamaan, dan 2 training pada waktu yang bersamaan. Jadi paralel bisa 8 event Pak Ferdi dengan 1 akun. Luar biasa. Partisipan itu 1 tahunnya sekitar 24 juta Pak Ferdi. Wow. Gitu. 24 Jadi juta Bapak Ibu. 24 juta 1 tahunnya. Kalau yang untuk kapasitas 250 partisipan dengan premium account itu bisa buka 8 event gitu ya, 3 meeting, 3 event dan 2 training dalam waktu sekaligus dari 1 account itu harganya di kisaran ya waktu yang bersamaan, karena kan kita kayak Pemdar aja kemarin 3 room yang dipakai dalam waktu yang bersamaan, 600 siswa, 700 siswa bergabung, 200, 300 gitu kan Pak Fer? Itu 3 event diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan. Kita nggak pakai meeting karena pesertanya banyak banget kan, ribuan per hari gitu. Nah itu tuh kalau yang 250 tuh kisarannya sekitar 12 juta per tahun. 12 juta, baik. Yang 1.000, berapa tadi yang 1.000? 24 juta ya? 24 juta, sekitar 24 juta. Tahun. Tapi kalau sekolahnya muridnya banyak sih, worth it lah menurut saya Bu Dini. Ya. Yang sekolahnya dan memang lebih apa ya, maksudnya memang concern untuk membuka kegiatan-kegiatan lewat online gitu, karena kan mungkin setiap sekolah visinya beda-beda ya, tapi kalau misalnya sekarang ada pandemik COVID-19 yang force major ya, mungkin itu akan sangat bermanfaat sekali gitu untuk membuka misalnya kayak satu level gitu, atau seluruh kelas 10 yuk kita meeting, atau kelas 10, 11, 12 yuk meeting, tidak per kelas. Kalau misalnya kita menyelenggarakan per kelas bisa aja pakai yang akun Cisco yang free. Karena kan masih memungkinkan Pak Fer. Masih mungkin ya, 100 kan. Jaranglah kelas yang 100 siswanya gitu. Iya, itu udah memungkinkan sekali bisa mengakomodir. Kalau misalnya sekali-kali ingin mengadakan kelas umum untuk kelas 10, 11, 12, mungkin bisa pakai yang 1.000. Jadi disesuaikan tergantung situasi dan kondisi, Pak Fer ya? Iya, baik. Terima kasih Bu Dini informasinya.
Iya, Bapak Ibu. sama-sama Pak Fer. Ya, Bapak Ibu, kalau ingin ngobrol langsung dengan sales Cisco Webex, silahkan buka webex.com, kemudian klik tombol sebelah kiri atas yang bertuliskan Plans and Pricing. Ya, Bapak Ibu ya, itu bagi yang ingin beli akun Webex yang berbayar. Sekali lagi, VCT tidak punya kerjasama apapun dengan Webex. Ya, kami nggak dapat fee kalau Bapak Ibu beli akun Webex, gitu ya. Jadi kita nggak kerjasama, ya. Nah ini Bapak Ibu, ketika diklik tombol and pricing. Halo. Ya, halo. Ya. Nah Bapak Ibu akan diberikan form, ya, diberikan form atau formulir, ya. Nama depan, nama belakang, nomor telepon, ya. Negaranya sudah Indonesia, ya. Ya, halo. Suaranya jelas ya? Baik. Negaranya Indonesia, emailnya, perusahaannya berarti nama sekolah atau lembaga. Kemudian yang mana yang mau dibeli? Ada pilihannya Bapak Ibu nih. Nah, ada pilihannya. Yang mau dibeli, ya, Webex Meetings or Teams, berarti ini meetings, ya. Webex Events or Training, berarti ini yang event khusus, ya. Ada juga Webex for Education. Nah, Bapak Ibu mungkin ini murah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin beli Webex for Education. Ya, halo. Ada apa Bu Luki? Saya lanjut, ya. Ada juga Webex for Healthcare untuk tenaga medis, Webex Devices, Conferencing Solution, Calling Solution, Contact Center Solution, barangkali untuk para CS online, ya, yang punya toko online. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa mendengarkan suara saya di sana ya. Halo. Ini jelas, suaranya jelas Bu Luki? Di layarnya masih. Ya. Saya nge-share. Ada kebocoran suara dan keras Pak Fer. Saya lagi, Bapak Ibu bisa lihat layar saya lagi nge-share. Bagus Pak, kalau yang room 1 bagus keren. Bagus ya, bagus ya. Berarti itu di relay ya, yang bermasalah. Baik. Bapak Ibu, ini silahkan kalau lembaganya mau beli akun Webex, tinggal masuk saja ke sini, ke Plans and Pricing. Ada formulirnya, lalu tinggal klik Saya Bukan Robot, klik kontak. Insya Allah Bapak Ibu akan dihubungi oleh tim salesnya Cisco Webex. Tapi sekali lagi kami dari tim VCT tidak ada kerjasama apapun dengan Cisco Webex. Jadi kami tidak lagi jualan ya, tidak ya. Baik, itu saja jawabannya. Pertanyaan lainnya Bu Luki, mangga silahkan. Banyak Pak Ferdi bisa mendengar suara saya sekarang ya? Bisa, jelas sekali. Sebening embun. Pak Alam, terima kasih Pak Alam, ini berkat Pak Alam juga. Langsung saya bacakan pertanyaan yang bisa terbaca karena tadi tepat sekali. Webex atau Zoom, Webex dan Zoom bagus mana? Itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, langsung ya Pak Ferdi, saya bacakan beberapa. Mengapa tidak bisa install Webex di laptop saya? Kemudian selanjutnya, apakah kekurangan dan kelebihan Webex atau Zoom? Kemudian, email itu untuk apa? Demikian Pak Ferdi, sementara pertanyaan yang singkat-singkat, mohon penjelasannya. Mungkin karena kendala sinyal, jadi mungkin Bapak Ibu tidak menyimak dengan utuh ya, padahal semua pertanyaan itu sudah dibahas tadi, gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang bertanya, apa perbedaan dari Webex Zoom, keunggulannya apa? Tadi juga sudah disinggung sekilas, gitu ya. Ya, itu kembali pilihan kepada Bapak Ibu. Cuma untuk kebutuhan VCT ini, kita kebutuhannya terpenuhi oleh Webex. Karena Webex durasi meetingnya unlimited. Kalau Zoom itu 40 menit, hanya 40 menit. Memang ada beberapa akun yang bisa lebih dari 40 menit, itu karena dipilih secara acak. Ya. Sekali lagi dipilih secara acak oleh Zoom dalam rangka promosi pandemik COVID-19.
Jadi kalau Bapak Ibu akun Zoom-nya tidak terpilih oleh Zoom sebagai yang mendapat promo, maka hanya bisa 40 menit. Sedangkan Webex, semua pembuat akun gratis, bahkan yang buat akunnya pakai email sekali pakai sekalipun, mendapat durasi meeting yang unlimited. Itu Pak, Bu ya. Kenapa kita pilih Webex? Jadi untuk keunggulan, dari sisi itu masih unggul Webex. Cuma pernah ada perusahaan atau lembaga penelitian yang membandingkan kuota atau kuota yang terpakai ketika mengakses. Nah, memang Zoom itu memakan kuota lebih sedikit daripada Webex. Tetapi ya bahasa Jermannya ada harga ada rupa. Maksudnya kenapa Webex mengambil kuota lebih banyak? Karena dia lebih stabil jaringannya. Dan Zoom kita masih mendengar kabar adanya beberapa kebocoran ya. Meeting-meeting di Zoom ada yang dibocor di internet gitu ya. Seperti itu. Kita tidak ingin tentu ya. Barangkali ada hal-hal private dan seterusnya. Jadi Webex sejauh ini dari sisi security juga lebih aman daripada Zoom. Kemudian tadi pertanyaan yang apa itu Tmail? Tmail itu layanan ya, layanan yang memberikan email instan atau email sekali pakai. Apa maksudnya email instan atau email sekali pakai? Kita membuat emailnya, begitu buka email langsung dikasih alamat emailnya. Tidak harus masukkan nama, tanggal lahir, alamat, dan seterusnya. Kalau kita bikin email Gmail atau istilahnya email permanen kan kita diminta berbagai data gitu ya. Itu Bapak Ibu. Email itu layanan yang memberikan email instan. Email sekali pakai, nggak minta apapun. Nggak minta data apapun dari kita. Baik, itu saja mungkin Bu Luki. Ada lagi pertanyaan lainnya? Silakan. Halo Bu Luki, oke, Pak Alam ya. Baik, Bu Luki kan memakai relay dari Pak Alam nih. Ya. Baik, oke. Bu Luki. Saya bisa dengar suara saya? Bisa Bu, jelas, loud and clear. Bu, kita sampai mungkin untuk sesinya Pak Ferdi sudah selesai ya Bu ya, supaya Betul. tidak mulur waktunya. Syukurlah kalau sudah selesai. Sama-sama. Sudah 19 menit. Dan mungkin Bu Farida masih ada kesulitan untuk share screen. Jadi mungkin bisa menolong. Mungkin sudah ya Bu Farida, sesi selanjutnya Bapak dan Ibu. Walaupun masih banyak sekali pertanyaan, kami mohon maaf waktunya mungkin harus berbagi. Dan Bu Farida hanya akan punya waktu sampai pukul 18. Kami dari Pak Ferdi, silakan. Baik, saya sudahi ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya, perhatiannya, pertanyaan-pertanyaannya luar biasa. Kita bisa lanjut pertanyaannya di Bapak Ibu bisa tanyakan ke instruktur dan PJ wilayahnya masing-masing. Yang insya Allah sama ahlinya dengan saya atau bahkan lebih ahli gitu ya. Atau ke teman-teman sesama peserta yang lebih paham juga gitu ya. Sekali lagi mohon maaf jika banyak kekurangan selama saya menyampaikan materi. Mari kita berdoa semoga kita tetap dalam lindungan Allah, tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkah berlimpah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih panitia, PJ wilayah, para peserta, Bapak Ibu. Saya mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.